Menyambutku pergi oleh tanah Sion, mau kabarkan Injil. Haleluya, shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, baik kita yang berada di tempat ini, baik sidang jemaat yang berada di rumah. Karena kita tahu saudara-saudara keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita berhimpun bersama-sama. Dengan anjuran pemerintah hanya 25% yang berada di rumah ibadah. Tapi tidak mengurangi sukacita kita saudara-saudara. Karena memang ini adalah pertandaan dunia akhir zaman. Keadaan dunia yang semakin hari menuju kepada kehancuran. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Ini bukan karena disengaja, saudara-saudara, tapi memang ini adalah anjuran pemerintah supaya penyebaran virus COVID-19 ini tidak lebih lebih lebar dan berbahaya lagi. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara masih boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini, baik saudara-saudara yang berada di rumah. Saya percaya karena kasih Tuhan kita masih boleh ada. Di tengah-tengah ujian-ujian iman yang datang kepada saya dan saudara, bahkan di tengah-tengah keadaan dunia ini, tapi kita masih menjadi favoritnya Tuhan. Saudara-saudara kita yang sudah banyak dipanggil Tuhan. Saya lihat berita kemarin, saudara-saudara, banyak kenalan-kenalan kita yang sudah pulang ke pangkuan Bapa. Saya tidak tahu kita semua kapan waktunya. Firman Tuhan katakan di dalam Samuel bahwa selangkah jua jaraknya antara aku dengan maut. Karena memang pada pembukaan meterai yang keempat, saudara-saudara, kuda kelabu bersama dengan penunggangnya sementara menyebarkan maut, dan alam maut sementara mengikuti. Dan dia mengejar target, saudara-saudara. Targetnya 1/4 penduduk bumi harus mati. Baik mati dengan peperangan, pedang, bala sampar, kelaparan. Dan itu memang sudah Tuhan firmankan. Itu bukan cuma berlaku kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga berlaku kepada orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Karena pembukaan meterai yang keempat ini berlaku secara rohani, berlaku secara jasmani, berlaku untuk semua penduduk yang ada di muka bumi. Tapi kalaupun kita masih ada, itu karena perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang keempat itu, aku dengar suara zat yang hidup yang keempat itu berkata, marilah. Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu maut namanya, dan alam maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas 1/4 bumi, akan membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Kitab Wahyu, saudara-saudara, kita tahu adalah kitab yang paling terakhir di dalam Alkitab, sekaligus penutup daripada 66 kitab yang ada di dalam firman Tuhan. Diterima oleh Rasul Yohanes tatkala dia berada di pembuangan di Pulau Patmos, saudara-saudara. Selesai dia berpuasa 7 hari 7 malam, dia menerima kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini berasal daripada Allah Bapa berdasarkan Wahyu 1 ayat pertama, saudara-saudara. Wahyu daripada Allah Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian lewat perantaran daripada malaikat pekabaran atau malaikat Gabriel diberikan kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Wahyu 1 ayat yang ke-11, kita baca firman Tuhan. Tolong hamba-hamba Tuhan cepat-cepat baca. Wahyu 1 ayat yang ke-11. Iya. Katanya, barang apa engkau tampak, suratkanlah di dalam suatu kitab, lalu kirimkan kepada ke-7 sidang jemaat. Kirimkan kepada 7 sidang jemaat.
yaitu ke Efesus Sidang jemaat yang ada di Efesus, dan ke Smyrna Smyrna, dan ke Pergamus Pergamus, dan ke Tiatira Tiatira, dan ke Sardis Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Laodikia. Saudara-saudara. Jadi kitab Wahyu ini ditujukan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Kitab Wahyu berisi rahasia yang sangat dalam, saudara. Itu rahasia baik keadaan zaman itu, yaitu zaman gereja hujan awal. Yaitu keadaan 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Dan keadaan masa yang akan datang, saudara. Serta pertandaan dunia akhir zaman. Makanya dikatakan pada Wahyu 1 ayat yang ke-19. Sebab itu suratkanlah barang yang kau sudah tampak. Baik barang yang ada pada masa ini, baik barang yang pada masa akan datang kelak, saudara-saudara. Kalau kita selidik kitab Wahyu, terdiri dari 22 pasal. Pasal pertama sampai pasalnya yang ketiga, itu berisi perkara-perkara yang sementara terjadi pada waktu itu, yaitu pada zaman 7 sidang yang ada di Asia Kecil dan zaman Rasul Yahya. Bagaimana keadaan 7 sidang yang ada di Asia Kecil yang mulai dimasuki oleh metode-metode pelajaran yang bukan daripada Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Kisah 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Bahwa sepeninggal aku kelak, masuk di antara kamu serigala-serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan kawanan itu. Maka di antara kamu sendiri pun akan berbangkit beberapa orang yang memberi pengajaran yang salah. Sehingga keadaan sidang, iman daripada sidang jemaat mula-mula itu merosot, saudara-saudara, sampai sekedar menjadi orang Kristen yang percaya saja, saudara-saudara. Kemudian pasal yang keempat sampai pasalnya yang ke-22 itu adalah berisi perkara-perkara yang akan datang, menyangkut pertandaan dunia akhir zaman, saudara-saudara, sampai kepada kesempurnaan gereja Tuhan, menjadi mempelai sorga, sampai kepada kehidupan di 1000 tahun masa damai, dan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yerusalem yang baru. Makanya pembukaan rahasia Wahyu 4 sampai Wahyu ke-22 itu bukan lagi berada di bumi, tetapi berada di aras Allah atau takhta Allah. Kita baca firman Tuhan, Wahyu 4 ayat yang pertama. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku tampak suatu pintu terbuka di surga. Ya. Maka suara yang mula-mula ku dengar itu seperti bunyi sangkakala. Bertutur kepadaku katanya, naiklah kemari, aku menunjukkan kepadamu barang yang tak dapat tiada akan jadi kemudian kelak. Ada suara dari aras berkata kepada Yohanes, naiklah engkau kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, kata terjemahan baru, saudara. Makanya Wahyu 4 sampai 22 itu berisi perkara-perkara yang akan berlaku pada akhir zaman. Wahyu pasal 6 adalah berisi perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman ini. Atau tanda-tanda yang akan mendahului sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan menjemput gereja pengantin yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Ini adalah bukti daripada nubuatan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid, diceritakan di dalam kitab Injil, 4 Injil, yaitu di dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21, dan Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nubuatan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid secara terus terang tentang pertandaan dunia akhir zaman. Saudara-saudara, Tuhan katakan di dalam Matius 24, perhatikanlah, aku sudah mengatakan ini kepadamu terlebih dahulu. Sebelum Tuhan Yesus Kristus datang menjemput gereja Tuhan, itu sudah disertai dengan tanda-tanda pada akhir zaman. Tuhan yang mengatakan sendiri kepada para murid, saudara. Makanya yang layak untuk membuka 7 kitab yang bermeterai di dalam kitab Wahyu ini adalah anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena 7 meterai di dalam kitab Wahyu ini adalah rahasia yang besar di akhir zaman. Dikatakan di dalam Wahyu 5, tidak ada satupun manusia yang dapat membuka
meterai di dalam kitab Wahyu ini. Bahkan tatkala Yohanes melihat, Yohanes menangis, saudara-saudara. Karena dia tidak dibukakan rahasia di dalam kitab Wahyu ini. 7 meterai yang ada dalam kitab Wahyu. Tetapi ada seorang dari 24 ketua-ketua itu, Rasul Petrus berkata kepadanya, jangan menangis. Ada singa dari suku Yehuda yang sanggup membuka 7 meterai di dalam kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Kita baca firman Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku tampak di tengah-tengah aras, di antara keempat zat yang hidup, dan di tengah segala ketua-ketua itu terdirilah seekor anak domba seperti sudah tersembelih rupanya, yang bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu ke-7 roh Allah yang sudah disuruhkan ke seluruh bumi ini. Ayat 5. Ayat yang ke-5. Maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata kepadaku, janganlah menangis. Tengoklah singa yang dari suku bangsa Yehuda. Singa yang dari suku bangsa Yehuda. Yaitu akar Daud itu. Akar Daud itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Benih dan akar Daud, bintang fajar yang gilang gemilang, kata firman Tuhan. Sudah beroleh kemenangan sehingga membuka kitab dan ke-7 meterainya. Iya. Jadi 7 meterai di dalam kitab Wahyu ini hanya bisa dibuka oleh singa dari suku Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Pada waktu Rasul Yohanes menerima kitab Wahyu ini, Rasul Yohanes tidak mengerti tentang meterai ini, saudara-saudara. Juga tidak diungkapkan kepadanya, karena peristiwa yang akan terjadi pada ke-7 meterai ini bukan terjadi pada zamannya, tetapi terjadi pada akhir zaman, yaitu gereja Tuhan di akhir zaman baru berlaku 7 meterai ini, saudara-saudara. Bersyukur saya dan saudara gereja Tuhan, yaitu gereja pengantin, dibukakan Tuhan rahasia daripada ke-7 meterai di dalam kitab Wahyu ini. Kolose 1 ayat yang ke-26 berkata, apa yang Paulus katakan kepada sidang jemaat yang ada di Kolose? Kolose 1 ayat yang ke-26. Kolose 1 ayat yang ke-26. Yaitu rahasia yang sudah tersembunyi bersaman-saman. Rahasia yang sudah tersembunyi bersaman-saman. Dan turun-temurun. Turun-temurun. Tetapi sekarang sudah dinyatakan kepada orang-orang suci. Tetapi rahasia itu sudah dinyatakan kepada orang-orang sucinya. Bersyukur saya dan saudara, Tuhan bukakan rahasia ini. Dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Tidak ada yang terkecuali. Karena akhir zaman, pada akhir-akhir ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan mulai menafsirkan kitab Wahyu dengan hikmat-hikmat manusia. Tetapi kepada saya dan saudara hamba-hamba Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan kabar pengantin Kristus, dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat pertama sampai ayat yang kedua, kita ini adalah pemelihara rahasia-rahasia Allah. Tuhan bukakan jalan keselamatan itu. Bagaimana kita harus memperlakukan kehidupan kita. Bukan hanya mendengar firman tentang nasihat-nasihat saja, tetapi kita tahu tentang pertandaan dunia akhir zaman. Tuhan katakan kepada para murid, kamu tahu bahwa kalau angin datang, ini datang, lihat awan bahwa musim kemarau akan tiba, musim hujan akan tiba. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana pertandaan dunia akhir zaman. Sebab itu saya dan saudara jangan bodoh. Tuhan sudah bukakan rahasia bagaimana pertandaan dunia akhir zaman. Dan kita saat ini sementara hidup di tengah-tengahnya, saudara-saudara. Wahyu pasal 6 dan Matius 24 adalah satu kesatuan yang di dalamnya berisi pengertian yang sama. Yang Tuhan sendiri ungkapkan rahasianya kepada gereja pengantin. Saya dan saudara lewat jalan vision. Wahyu dari Tuhan diterima oleh siapa? Pendeta J. Hawawaruntu, saudara-saudara. Wahyu pasal 6 itu adalah kiasan, saudara-saudara, tentang 4 penunggang kuda di dalamnya. Itu adalah kiasan. Tetapi di dalam Matius 24 adalah pengertiannya yang Tuhan bukakan dengan terus terang. Wahyu 6 ini adalah kiasan, yaitu butuh akal yang mengandung hikmat daripada Tuhan untuk membukakan rahasianya. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan rahasianya. Dan saya tahu gereja-gereja kabar pengantin sudah tahu apa itu rahasia. Kuda putih apa, kuda merah apa, kuda orange apa. Oh, enggak ada kuda hitam maksud saya, saudara-saudara.
ada 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini. Kuda itu berbicara tentang apa? Kekuatan. Makanya kalau kendaraan itu pakai HP, horsepower, saudara. Kekuatan kuda. Kemudian penunggang yang menunggangi kuda itu adalah penguasa kegelapan, yaitu iblis, si ular tua itu, saudara. Meterai yang pertama, Wahyu pasal 6 ayat 1-2, yaitu kuda putih. Kuda putih itu berbicara tentang Kristus palsu atau kekuatan kepalsuan. Matius 24 sangat sinkron, saudara. Akan muncul di antara kamu sebelum aku datang, akan banyak orang berkata, akulah Kristus. Itu adalah Kristus palsu. Walaupun akhir zaman ini banyak gereja-gereja Tuhan yang menafsirkan bahwa kuda putih itu adalah kegerakan Roh Suci dengan ayat-ayat sokongan yang tidak tepat, saudara. Kalau orang mau pakai firman Wahyu 1 dan Wahyu 19, itu diungkapkan secara jelas siapa itu penunggang kuda putih yang sebenarnya, yaitu punya banyak mahkota. Kemudian punya baju putih, di pahanya tertulis raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kalau di dalam Wahyu 6 ayat 1-2 itu tidak dijelaskan secara jelas. Bahkan penunggangnya tidak ditulis dia pakai baju warna apa. Toh, cuman kudanya yang ditulis, tapi bajunya tidak ditulis warna apa. Kemudian meterai yang kedua. Meterai yang kedua itu yaitu kuda merah menyala, saudara. Dikatakan di dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Itu berbicara tentang kekuatan kegelapan yang diberi kuasa untuk mencabut perdamaian dunia, saudara. Berlaku sejak Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914, yang adalah tanda daripada penghujung akhir zaman dimulai. Meterai yang kedua atau kuda merah itu mulai tanda pada Perang Dunia Pertama tahun 1914. Itu dimulailah tanda-tanda akhir zaman. Karena setelah Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga, murid-murid mati, kemerosotan gereja, mulai muncul itu Kristus palsu. Tetapi pertandaan dunia akhir zaman itu dimulai sejak meterai yang kedua atau kuda merah. Itu Tuhan bukakan di dalam rahasia pengungkapan kitab Wahyu, saudara. Peperangan terjadi di mana-mana pada waktu Perang Dunia Pertama, saudara. Yang memaksa dunia harus membuat serikat bangsa-bangsa atau dikatakan Völkerbund, saudara. Völkerbund itu adalah untuk menjaga perdamaian bangsa-bangsa di dunia. Tetapi itu juga tidak berhasil karena pada tahun 1939 terjadi Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan itu menyebar sampai 1941 di 4 penjuru alam, saudara. Dan selesai itu tahun berapa? 1945. Setelah sekutu membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Dan Jepang harus bertekuk lutut kepada sekutu. Indonesia merdeka tahun 1945. Dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, saudara. Dengan alasan untuk menjaga perdamaian dunia. Tetapi ketika PBB dibentuk, itu bukan menghentikan perang, saudara. Firman Tuhan penggenapannya tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Bahkan ada kata firman Tuhan, sandangkan pedangmu, maka kamu akan terpecah juga. Di dalam Yesaya, saudara. Berhimpunlah kamu bangsa-bangsa, aku akan pecahkan kamu. Itu nubuatan firman Allah, saudara. PBB tidak bisa menahan peperangan, tapi mereka itu hanya sekedar menahan nafsu perang, saudara. Nyatanya pada kenyataannya, perang saudara terjadi di mana-mana. Perang di keluarga, perang di organisasi. Apakah di organisasi itu PBB yang urus? Perang terjadi di organisasi, saudara. Perserikatan bangsa-bangsa udah urus, Völkerbund udah urus, Pakta Warsawa, NATO dan segala macam. Ya enggak, saudara. Itulah ini maksud firman Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Kemudian meterai yang ketiga adalah, saya tidak bisa kupas lama-lama itu meterai-meterai ini, saudara, karena fokus kita pada meterai yang keempat. Meterai yang ketiga
Di dalam Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yaitu kelaparan, kesusahan besar menimpa dunia. Akibat daripada peperangan. Secupak gandum sedinar harganya. Jelai 3 cupak sedinar harganya. Tetapi jangan engkau rusakkan minyak dan air anggur. Ada di Persia tersendiri. Kemudian masuk kepada meterai yang keempat. Meterai yang keempat atau kuda kelabu, saudara. Berbicara tentang pertarungan kekuatan antara kekuatan terang dan kekuatan gelap. Karena warna kelabu adalah perpaduan dari dua warna, putih dan hitam. Pertarungan pekabaran yang langsung daripada Tuhan, serta pekabaran akal-akal manusia dan pekabaran setan-setan. Meterai keempat berlaku sejak Perang Dunia Kedua tahun 1945. Setelah saya katakan tadi, yaitu Jepang bertekuk lutut kepada sekutu ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir dengan apa? Bom atom. Meterai yang keempat berlaku dari 1945 sampai dengan kegerakan besar tahun yang ketiga, hari yang ke-980. Kemudian saat yang berkata itu, marilah. Itu apa? Injil Yohanes. Kalau kita mau baca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-8, meterai yang keempat itu dia mencakup ketiga meterai ini. Coba lihat. Kristus palsu. Di sini terjadi pertarungan pekabaran dengan Kristus palsu, saudara. Kemudian peperangan. Di sini terjadi peperangan. Kesusahan, kelaparan. Di sini terjadi kesusahan dan kelaparan. Jadi bukan berarti ketika kuda putih dilepas, kemudian masuk kuda merah, kuda putih diikat lagi. Tidak, saudara. Itu akan terus beroperasi sampai kepada kerajaan antikris 3,5 tahun. Meterai yang keempat, Tuhan bukakan pengertiannya dengan berkata berterus terang kepada para murid. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara. Baca firman Tuhan. Matius 24. Matius 24 ayat 9. ayat 9 mulai. Supaya orang dengar baik-baik. Pada masa itu kamu akan diserahkan orang, akan disengsarakan. Iya. Dan kamu akan dibunuh orang. Kamu akan dibunuh orang. Dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa. Dibenci. Sebab namaku. Ayat 10. Iya, terus. Dan kemudian daripada itu banyaklah orang menaruh syak. Banyak orang akan menaruh syak pada meterai yang keempat, saudara. Lalu seorang akan menyerahkan seorang yang lain. Seorang akan menyerahkan seorang yang lain. Dan seorang akan membenci Iya. seorang yang lain. Di dalamnya ada lapor-melapor, saudara. Karena ada kebencian. Terus 11. Maka banyak nabi palsu akan terbit kelak. banyak nabi palsu akan terbit. Dan akan menyesatkan beberapa banyak orang. Saudara. Ayat 12. Dan sebab makin bertambah dosa. Makin bertambah dosa. Maka kasih orang banyak tawarlah kelak. Banyak kasih orang akan tawar pada meterai yang keempat. Terus Ayat 13. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. ya, terus Ayat 14. Maka Injil kerajaan ini akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia ini, akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. Kemudian daripada itu barulah tiba kesudahan itu. Saudara. Jadi meterai yang keempat itu menyangkut pertarungan pekabaran dan juga hal-hal yang menyangkut pada meterai pertama, kedua dan ketiga. Ditambah dengan apa? Puncaknya pada kegerakan rohani yang besar. Pada meterai yang keempat, saudara, terjadi pertarungan pekabaran yang hebat. Ada dua pertarungan di dalamnya, yaitu pertama pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan secara penuh, yaitu pada kegerakan rohani yang besar. Diceritakan di dalam Yehezkiel 37 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Coba kita baca ayat 7 kemudian lompat ayat yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat yang ke-7. Iya. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesankan kepadaku. Maka sementara aku bernubuat itu datanglah suatu bunyi. Heran, maka adalah suatu gerakan besar dan segala tulang-tulang. Satu gerakan besar.
Dan segala tulang-tulang itu Tulang-tulang itu yaitu tulang orang mati. menghampirlah tulang kepada tulangnya. Ayat 10. Ayat yang 10, maka bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku, lalu datanglah roh ke dalamnya, dan sekaliannya pun hiduplah pula, dan berdiri dengan kakinya suatu tentara yang amat besar Suatu sekali. tentara yang amat besar sekali. Itu berbicara tentang kegerakan yang besar. Pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan penuh, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, yaitu pekerjaan roh setan untuk menghalangi penyempurnaan gereja Tuhan di kegerakan besar. Dengan segala macam caranya, saudara-saudara. Bahkan dengan macam-macam teknologi yang hebat menjerat manusia. Saat ini, coba kalau ada handphone. Siksa toh? Jeki. Galau. Itu adalah bukti sabotase dari kuasa kegelapan untuk menghalangi penyempurnaan gereja Tuhan, saudara. Bukan berarti terus boleh pakai HP. Firman Tuhan katakan, pakailah dunia ini seperti orang yang tidak memakai, saudara. Ini adalah bukti daripada pekerjaan setan yang sementara menghalangi penyempurnaan gereja Tuhan. Makanya banyak orang-orang muda terjerat. Bukan cuma orang-orang muda, orang-orang tua juga terjerat. Bahkan bukan cuma itu. Banyak tanda-tanda ajaib yang akan mereka buat. Sehingga manusia banyak yang percaya kepada mereka. Jadi tanda ajaib itu bukan cuma dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setan pun melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Paulus katakan kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika bagaimana keadaan dunia di akhir zaman. Kita baca firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Adapun kedatangan si durhaka itu menurut gerak iblis dengan segala kuasa dan tanda ajaib Dengan segala kuasa dan tanda ajaib dan mujizat yang palsu mujizat-mujizat yang palsu dan dengan segala semudaya kejahatan semudaya bagi orang-orang yang akan binasa, sebab mereka itu tiada menaruh kasih akan yang benar supaya mereka itu selamat. Terus Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atasnya suatu kuasa yang menyesatkan, kuasa yang menyesatkan didatangkan Allah kepada orang-orang demikian, supaya mereka itu percaya akan yang dusta, percaya akan dusta, supaya sekalian yang tiada percaya akan yang benar dan yang berkenan akan yang jahat itu dihukumkan. kedatangan si Dajjal itu saudara-saudara dengan kuasa dan tanda ajaib kata firman Allah. Jadi bukan cuma Tuhan yang bisa melakukan mujizat, setan pun bisa melakukan mujizat, saudara-saudara. Makanya harus waspada. Benar apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, bahwa pada akhir zaman banyak orang yang akan gugur daripada iman, saudara-saudara. Karena berpaling kepada penguasa-penguasa. Karena mereka percaya tentang mujizat-mujizat. Hati-hati. Gereja Tuhan yang hanya mencari-cari mujizat-mujizat. Tidak percaya karunia-karunia roh. Tidak percaya karunia nubuatan. Tidak percaya penglihatan. Tidak percaya karunia lidah. Tapi karunia mujizat mereka percaya. Hati-hati, saudara-saudara. Setan akan melakukan tanda-tanda mujizat pada akhir zaman. Makanya puji Tuhan, orang kabar pengantin datang di sini bukan karena cari mujizat, toh jeniar. Bukan cari mujizat, toh. Bukan. Kita benar-benar tulus mencari Tuhan seperti firman Tuhan di dalam Kidung Agung 4 ayat yang ke-7. Elok sekali engkau, hai Adinda. Karena mencintai Sulaiman bukan dengan mulut, tapi mencintai dengan ketulusan. Kita pun datang ini bukan karena cari-cari mujizat, saudara-saudara. Bukan karena supaya saya sembuh. Tidak, saudara-saudara. Kalaupun Tuhan tidak sembuhkan. Kalaupun Tuhan tidak berkati. So bersyukur orang masuk di dalam rencana penyelamatan Allah. Karena kalau orang kaya, belum tentu orang ada di sini. Kalau orang kaya, saudara-saudara, belum tentu orang bergereja di tempat seperti ini, saudara-saudara. So panas, binaut, tasuar-suar. Pasti tuan cari gereja yang mentereng, lebar, besar, pakai AC. Tapi puji Tuhan, saya percaya orang-orang kabar pengantin itu bukan karena mujizat ada di tempat ini. Mujizat yang sebenarnya adalah ketika orang itu datang bertobat kembali kepada Allah.
Itu mujizat sebenarnya, saudara. Coba tolong selidik di firman Tuhan. Apakah ada orang mati bangkit itu kemudian malaikat di sorga bertempik sorak? Ya enggak toh, Bunda? Ada enggak? Orang buta dicelikan, apakah malaikat di sorga bertempik sorak? Hah? Orang lumpuh berjalan, apakah malaikat di sorga bertempik sorak? Tidak. Tetapi kata firman Tuhan di dalam Lukas 15, apabila ada satu orang berdosa bertobat, ribuan malaikat di sorga bertempik sorak. Itu adalah mujizat yang sebenarnya. Itu pun akan terjadi pada kegerakan besar. Tetapi pada kegerakan besar, setan dengan kuasa yang luar biasa akan menghalang-halangi penyempurnaan gereja Tuhan. Rahasianya di mana? Wahyu 12 ayat yang ketiga. Ular tua, 7 kepala, 10 tanduk. Saudara. 7 kepala itu beroperasi pada meterai yang keempat. Dan 10 tanduk itu beroperasi kepada zaman antikris. Saat ini 7 kepala sementara beroperasi. Saya tidak perlu bilang nama-namanya. Supernato kita sampaikan penjemaat Tuhan. Negara-negara mana yang 7 kepala sementara beroperasi pada kegerakan besar? Kekuatan setan itu sempurna pada kegerakan besar, saudara. 7 kepala yang berbicara tentang 7 negara yang akan menghalang-halangi penyempurnaan gereja Tuhan. Makanya kuasa Tuhan harus dicurahkan secara penuh untuk mengimbangi kuasa setan. Supaya tidak banyak gereja Tuhan yang murtad, undur daripada panggilan Tuhan. 7 kepala ini sekaligus mempersiapkan pekerjaan roh setan untuk memasuki kerajaan antikris selama 3,5 tahun. Disitulah Tuhan khususkan napa ngoni punya khusus zaman antikris. Siapa yang mau tembus zaman antikris, minta maaf saudara-saudara. Kita rasa Jeki sekalipun dia hamba Tuhan, kalau masuk zaman antikris, jangan harap ngana mau bertahan Jeki. Nios, biar dia militan di kabar pengantin, masuk zaman antikris, jangan harap ngana mau bertahan. Hele pekerjaan setan sekarang belum sempurna, asyik orang dia jatuh. Betul enggak? Apalagi di zaman antikris, pekerjaan setan yang sangat sempurna. 7 kepala, 10 tanduk, totalnya 17 negara. Nggak mampu. Makanya dia bercita-cita mau jadi pelepah kurma kong. Biar juga kita jadi pelepah kurma, tembus zaman antikris, tebus dengan darah sendiri. Selamat. Yang mimpi. Pekerjaan setan sempurna di situ, saudara-saudara. Tapi belum mau bawa sekarang. Nanti ini akan berkelanjutan, saudara-saudara. Yang duduk di atas kuda kelabu atau penunggang kuda kelabu adalah iblis, saudara-saudara. Raja daripada kegelapan, sebagai penyebar maut, bahkan penyebar alam maut, itu untuk yang mengakibatkan 1/4 penduduk bumi akan mati. Pertama, kematian dengan pedang. Kematian dengan pedang ini disebabkan oleh perbedaan ideologi politik. Saudara. Ideologi itu atau paham, cara berpikir satu golongan. Blok timur dengan paham komunis, blok barat dengan paham kapitalis. Perbedaan ideologi antara timur dan barat bertolak belakang, akhirnya menimbulkan perang di mana-mana. Ada pro, ada kontra. Ada Pakta Warsawa, ada NATO, ada sekutu, saudara-saudara. Sekutu itu berapa negara, dorang? 5 kalau tidak salah. Amerika, Inggris, Perancis, enggak, Rusia enggak. Amerika, Inggris, Perancis, Itali, apa itu satu? Australia ke apa? Entah oleh. Lagi Indonesia itu satu di situ. Itu
Itu sekutu, saudara-saudara. Terjadi pro kontra. Saya pro sekutu, saya kontra sekutu. Saya berpihak pada paham kapitalis, saya berpihak kepada paham komunis. Itu adalah perbedaan-perbedaan ideologi, saudara-saudara, yang membawa peperangan. Semua itu menuju kepada perang dunia yang ketiga pada sangkakala yang ke-6. Saudara-saudara. Tinggal tunggu waktu. Sekarang mungkin orang bilang, oh belum perang dunia ketiga. Memang belum. Karena waktu, jam, hari, bulan, dan tahun sudah ditentukan oleh Tuhan. Baca firman Tuhan. Wahyu 15, Wahyu 9 ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan tentang perang dunia yang ketiga? Wahyu 9 ayat yang ke-15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang memang sudah bersedia, karena jam dan hari dan bulan. Jam dan hari dan bulan. Dan tahun itu. Supaya mereka itu membunuh sepertiga daripada segala sepertiga manusia. Dengan perang dunia yang ketiga yang berlaku selama 6 bulan. Perang dunia ketiga Tuhan bukakan berlaku selama 6 bulan. Cuma 6 bulan membunuh sepertiga penduduk dunia. Saudara. Itu karena apa? Perbedaan ideologi, perbedaan politik, perbedaan pola pikir. Kadang itu pun terjadi di gereja, saudara-saudara. Perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, saudara-saudara. Terjadi perbedaan ideologi di dalamnya. Saya kabar pengantin, saya bukan kabar pengantin. Perpecahan. Perang gereja terjadi. Perang jemaat terjadi. Perang perhimpunan terjadi. Penggenapan firman Tuhan. Nggak salah tuh firman. Jadi jangan heran. Kenapa kang orang kabar pengantin kong begini? Itu firman. Kemudian tadi kematian dengan apa tadi? Pedang. Sekarang kematian dengan kelaparan. Kematian dengan kelaparan pada meterai yang keempat ini terjadi akibat perang dan huru hara di berbagai-bagai tempat. Saya pernah share kepada saudara-saudara di grup bahwa terjadi penjarahan besar-besaran di Afrika. Bahkan terjadi penjarahan besar-besaran di Amerika pada waktu pemilihan presiden Trump dan Joe Biden itu, saudara-saudara. Situasi dan keadaan dunia yang tidak kondusif, saudara-saudara, akhirnya memaksa manusia untuk berbuat kejahatan. Karena apa? Perut. Mongah. Kampung Tengah. Membuat manusia harus berperang, merebut makanan. Itu adalah penggenapan firman Allah. Kesusahan besar menimpa dunia. Secupak gandum sedinar harganya, jelai 3 cupak sedinar harganya. Gandum itu adalah makanan manusia. Beras sedinar, 1 dinar adalah gaji 1 hari. Mana tuh tukang-tukang di sini? Nando, mana gaji 1 hari berapa Nando? 200.000. 1 cupak bagaimana bunda? Karena gaji 1 hari cuma mau beli beras begini. Itu firman. Dulu beras 1.000, 2.000. Lihat sekarang 12, 13. Dan itu akan terus naik. Kesusahan besar akan menimpa dunia. Bukan akan, sementara menimpa dunia. Terjadi kelaparan di sana sini. Mungkin kita tidak melihat. Tapi coba saudara-saudara stalking. Surfing di Google, di mana negara-negara yang terjadi kelaparan. Ethiopia. Ada tuh anak kita dari gambar kurang bertampal di kerbau pelobang pantang untuk memakan DP tai. Itu firman Tuhan. Dunia tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Ratapan 4 ayat 8 sampai ayat 10. Seorang perempuan memasak anaknya karena lapar.
Bahkan di dalam Ulangan Tuhan sudah bukakan. Ulangan 28 ayat 56 sampai 57. Perempuan yang akan memakan janin yang dia gugurkan di dalam kandungan. Bahkan anak-anak yang dia lahirkan dia akan makan, saudara-saudara. Karena apa? Lapar. Bahkan Tuhan memberi contoh di dalam firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-28. Bagaimana ketika terjadi kelaparan di Samaria, saudara-saudara. Ibu-ibu baku ator dengan ibu yang lain. Hari ini makan dulu dengan anak. Besok baru makan kita pe anak. Baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-28. 2 Raja-Raja 6 ayat 28. Dan lagi titah baginda kepadanya, apakah perkaramu? Maka sembahnya bahwa perempuan ini telah berkata kepada Patik demikian, berikanlah anakmu supaya kita makan dia pada hari ini, maka esok hari kita akan makan anakku. Oh, haleluya. Tidak boleh karena begitu. Baku atur dengan siapa sini? Bunda. Bunda, to makan Diandra dulu nih hari, besok baru ayin. Boleh begitu. Itu yang terjadi. Keadaan yang terjadi. Bahkan bukan cuma mama. Yeskiel 5 ayat 10. Ayah akan memakan anaknya. Anaknya akan memakan ayahnya. Baca. Yeskiel 5 ayat 10. Yeskiel 5 ayat yang ke-10. Maka sebab itu di antara kamu, bapa akan makan anaknya, dan anak-anak pun akan makan bapanya. Dan aku akan memutuskan hukum di antara kamu, dan menghamburkan lebihnya kamu kepada segala angin. For apa? Poot, saudara. Supaya kenyang. Bersyukur saya dan saudara. Hari ini, sampai saat ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Itu bukan karena saya dan saudara hebat, tapi semua karena janji firman Allah. Keluaran 23-25, orang yang beribadah kepada Tuhan, roti dan air diberkati, segala penyakit dilalukan. Mazmur 37-26 berkata, sepanjang hari Allah memberi sayang. Dia memberi pinjam. Berarti kalau pinjam kasih pulang. Kalau jabat pinjam kau nak jadi pulang itu diri dia nama. Orang ini cuma dasi pinjam tiap-tiap hari. Saya dan keluarga walaupun berisolasi di Pineleng, ya lihat tapi berat saudara. Bajuku dulu tak begini, tapi kini tak cukup lagi. Biasa kita pakai satu parin tapi celana. Soalnya anda saudara. Soalnya muat. Ele mau kunci red, soalnya tak kunci. Itu karena apa? Orang yang beribadah kepada Tuhan akan dipelihara. Makanya pengkhotbah katakan di dalam pengkhotbah 3 ayat 13, kita baca firman Tuhan. Alkitab 3 ayat yang ke-13. Sebagai lagi bahwa seorang manusia makan minum dan merasai kebaikan daripada manusia segala bisa merasai kebaikan dari segala usahanya, maka ia itu juga karunia Allah adanya. Karunia Allah adanya. Bukan karena orang hebat, bukan karena saya jago mencari, saya ulet. Firman Tuhan katakan semua karena anugerah Allah adanya. Jadi bersyukur kalau saudara masih makan. Atau di sini ada yang sudah makan. Ini harus sudah makan kan? Kecuali puasa. Diet. Diandra, sudah jam makan di Tondano, Diandra. Semua bilang Om Rudi. Bawa pulang Om Rudi. Itu keadaan yang terjadi pada meterai yang keempat, saudara-saudara. Kesusahan besar. Kemudian, yang keberapa sekarang ini? 3. Kematian dengan bala sampar. Ini adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang didatangkan oleh iblis, saudara-saudara. Penggunaan senjata-senjata beracun, senjata-senjata biologi. Para ahli-ahli kimia berlomba-lomba menciptakan virus-virus yang mematikan,
sampai sudah tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa diobati lagi. 4,2 juta orang meninggal karena COVID-19. Belum 1/4. 7 miliar hari artinya sampai kepada penggenapan meterai yang keempat. Totalnya ada 2 miliar orang akan mati. Baik dengan pedang, baik dengan kelaparan, baik dengan bala sampar. Yang pandang enteng, 4,2 juta orang mati karena COVID. Dan ingat saudara-saudara, di Indonesia adalah peringkat pertama dunia untuk kasus kematian tertinggi. Bukan di Amerika lagi, tapi di Indonesia. Coba buka Google, ku update. COVID-19 ini, saudara-saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan bala sampar. Berjuta-juta orang meninggal. Bahkan sebelum ini ada campak, ada rubella, SARS, Ebola, flu Spanyol, flu Amerika dan lain-lain. Itu adalah virus-virus buatan manusia untuk menjadi pemusnah massal. COVID-19 saat ini sementara merajalela. Orang yang orang kenal game over. Gara-gara apa? COVID. Aduh, status kemarin ada cerita bagus-bagus, DP besok. Kelar, saudara-saudara. Apakah orang masih mau bermasa bodoh? Apakah orang masih mau santai-santai? Ini bukan lagi awal zaman. Ini adalah penghujung akhir zaman. Tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Amos 8 sementara digenapi. Amos 8 ayat 3 dan ayat yang ke-10. Baca firman Tuhan. Amos 8 ayat 3 mulai. Maka pada hari itu segala nyanyian di Ka'bah akan berubah menjadi pengadu. Nyanyian di dalam rumah Tuhan akan berubah menjadi pengadu. Demikianlah firman Tuhan Hua. Maka akan ada amat banyak bangkai orang terhentar pada segala tempat. Dibuang orang akan dia diam-diam. Iya. Ayat. Pujian dalam rumah Tuhan mulai hilang, saudara. Karena pembatasan sosial. Peribadatan mulai dilarang karena pembatasan sosial. Karena apa? Sudah banyak mayat-mayat di luar sana yang sudah tidak bisa dikuburkan lagi. Yeremia 16 ayat yang ke-4 berkata, mayat-mayat itu akan menjadi apa? Pupuk di ladang, saudara. Firman sementara digenapi. Ayat 10. Ayat 10. Dan aku akan mengubahkan segala masa rayamu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi peratapan, dan kukenakan kain karung pada segala pinggang dan gundulan pada segala kepala. Bahkan aku mengenakan kain perkabungan pada semuanya, seperti karena anak laki-laki yang tunggal. Maka bagi orang yang terkemudian juga hari itu akan pahit. Hari itu akan pahit. Perayaan-perayaan akan menjadi perkabungan. Mana lebih banyak sekarang? Orang kawin atau orang mati? 4,2 juta orang mati di dunia. Cuma dalam kurun waktu 2 tahun. Amos 8 sementara digenapi. Nyanyian-nyanyian yang harusnya menjadi nyanyian sukacita, akhirnya menjadi nyanyian apa? Ratapan, saudara. Itu adalah hari yang pahit. Semua tanda-tanda ini akan berlaku, dan sementara berlaku di antara kita sampai akhirnya meterai kelima, yaitu Amos 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang akan beridar-idar mencari firman, tetapi firman Tuhan tidak didapati lagi. Firman Allah ya dan amin. Tidak ada dusta yang keluar daripada keadaan yang benar, kata firman Allah. Kalau dia so berfirman, cepat atau lambat dia akan genapi.
Saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-6. Jadilah orang yang bijaksana dengan tidak membuangkan waktu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Yesaya 55 ayat 6. Baca firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Iya, cari Tuhan selagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi Ia Berdoalah hampir. kepadanya selagi Ia dekat, kata firman Tuhan. Jangan kita bermasa bodoh, saudara. Jemaat-jemaat di rumah mau suka datang ibadah. Bahkan ada anak Tuhan kemarin yang bilang, Pak Gam, kita suka mau ibadah. Karena kalau cuma di rumah kita cuma mau tidur. Siapa dia ya? Siapa dia Indah? Ada kerinduan untuk beribadah. Tetapi apa daya, saudara-saudara? 25% tuh Vidi yang bisa hadir di dalam peribadatan. Makanya cari Tuhan selagi Dia berkenan. Lama-lama 25%, lama-lama 10%. Lama-lama kurang DP pengkhotbah. Sunim boleh berkumpul. Oh. Waktu aman-aman, semua terkendali, kurang dah bawa WA. Mau datang ibadah? Udah belum, sibuk. Bagaimana sekarang, saudara? Suka sekali mau ibadah. Toh Pak Hoklamsu. Pak Hoklamsu bilang apa? Tak kira cuma ojek ada online. Ibadah le online, saudara. Nanti dia persembahan pakai GoPay. Oklam, jangan lupa transfer. Kenapa tapi nomor GoPay? Nanti sorga le online, saudara. Buka mata, sudah sorga. Maaf, online. Makanya, selagi masih diberikan kesempatan, firman Tuhan selalu digaung-gaungkan. Datang firman Tuhan. Ibadah. Aduh begini, aduh begitu. Sekarang sesuka ibadah. Aduh kasihan. Sonim boleh. Belum. Penggenapan firman Tuhan Yohanes 16 ayat 1-2. Baca firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 1-2. Ayat 16 ayat yang pertama mulai. Segala perkara ini aku katakan kepadamu, supaya jangan kamu berasa syak. Jangan berasa syak, saudara-saudara. Ayat yang kedua, maka kamu akan ditolakkan orang. Kamu akan ditolakkan orang daripada rumah sembahyang. Dari rumah sembahyang. Bahkan waktunya akan datang kelak, bahwa barang siapa yang membunuh kamu itu, akan bersangka ia berbuat bakti kepada Allah. Ditolakkan dari rumah sembahyang. Orang cuma lihat di luar sana. Saat ini sementara berlaku di antara kita. Makanya saya katakan meterai keempat itu, baik meterai 1, 2, 3, 4 itu bukan cuma berlaku kepada orang-orang yang di luar Tuhan, tapi berlaku kepada orang-orang yang di dalam Tuhan. Fungsinya apa? Untuk menampi, memisahkan mana itu lalang, mana itu gandum. Jangan kasih yang orang jemaat Tuhan yang setia firman Tuhan dikanakannya pernah lombo, karas-karas terus, kong akhirnya tompe iman cuma jadi kongah, saudara. Kongah saya makan bahasa apa? Binatang, bokek, yang berbicara tentang kenajisan. Siapa tuh bokek? Di sini ya. Panggil ibadah kabal, kepala batu. Toh, mari puji Tuhan. 25% ini enggak ya? Lebih itu ini. Karena rindu untuk mencari Tuhan, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, kematian dengan binatang buas di bumi. Kematian dengan binatang buas di bumi ini bukan karena ada serigala makan padia, ada harimau, bukan, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksud dengan binatang-binatang yang buas ini adalah negara-negara yang kejam, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Terutama negara-negara tirai besi dan negara-negara yang haus akan perang.
populasi Kristen terbanyak di dunia ada di mana? Amerika? Salah. Populasi Kristen terbanyak di dunia ada di mana? Di mana? Ayan, di mana Ayan? Di mana? Cina, saudara. Populasi nomor 1 di dunia ada di Cina orang Kristen. Tetapi mereka yang paling banyak dihalang-halangi untuk beribadah. Makanya dikatakan firman Tuhan, ada dari pelajaran 7 mahkota, ada satu bagian mahkota yang Tuhan anugerahkan kepada mereka karena mereka susah untuk mencari Tuhan. Negara tirai besi dan tirai bambu. Ada mahkota apa waktu itu? Mahkota kesukaan, saudara. Kalau mahkota yang tidak layu for gembala-gembala, tapi ada mahkota kesukaan yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Paling banyak, populasi paling banyak, saudara. Tapi mereka tidak bisa beribadah, bahkan beribadah di bawah tanah, saudara. Karena negara-negara ini yang tidak mengenal Tuhan. Meterai yang keempat sementara berjalan, saudara, dan terus menyebar maut, terus menyebar alam maut, mengejar target 1/4 penduduk bumi harus mati. Ini semua adalah penggenapan firman Tuhan, Wahyu 6 ayat 7-8 tadi. Ingat saudara-saudara, bukan firman Tuhan yang mengikuti tren dunia, tetapi dunia sementara mengikuti apa kata firman Tuhan. Tuhan katakan, aku sudah memberitahukan ini kepadamu. Markus 13 ayat 31. Sekalipun langit dan bumi ini lenyap, tetapi perkataanku itu kekal. Tuhan sudah sampaikan kepada para murid pada masa itu, bahwa sebelum kedatangan anak manusia, segala tanda-tanda ini akan terjadi. Makanya Markus 13 ayat 23, perhatikanlah, sudah aku ingatkan semuanya kepadamu. Saat ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Perhatikanlah saudaraku, bahwa semua sudah Tuhan katakan kepada kita, bahwa ini adalah penghujung akhir zaman. Tuhan sudah memberikan perumpamaan kepada para murid sebelum dia datang kembali. Lukas 21 ayat 27 sampai 33. Baca firman Tuhan. Lukas 21 ayat yang ke-27. Iya. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di dalam awan. Memandang anak manusia datang di awan. Dengan kuasa. Kuasa. Dan kemuliaan yang besar. Kemuliaan yang besar. Tetapi apabila segala perkara ini mulai berlaku. Oh, lihat kalau perkara ini mulai berlaku, saudaraku. Tegaklah kamu. Tegaklah kamu. Serta menengada. Serta menengada. Karena kelepasan bagimu sudah dekat. Terus. Maka dikatakannya kepada mereka itu suatu perumpamaan. Ini perumpamaan yang Tuhan katakan kepada para murid. Tengoklah pohon ara. Tengok pohon ara. Dan segala pohon dan lain. Segala pohon lain. Ayat 30. Apabila kamu melihat pohon itu baru bertunas. Iya. Kamu sendiri ketahui bahwa musim panas sudah hampir. Iya. Terus. Demikian juga hal kamu ini. Pada masa kamu nampak segala sesuatu itu jadi. Ketahuilah olehmu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Terus. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu. Bahwa bangsa ini tiada akan lenyap sebelum segala perkara itu jadi. 33. Maka langit dan bumi akan lenyap. Tetapi perkataanku kekal. Tuhan umpamakan pohon ara dan pohon-pohon yang lain mulai bertunas. Bagaimana itu DP maksud? Mau pilih itu pohon ara sudah bertunas atau belum? Pohon lain sudah bertunas atau belum? Yang dimaksud perumpamaan daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukakan bahwa pohon ara adalah berbicara tentang bangsa Israel. Kapan mereka merdeka? 14 Mei 1948. Sudah bertunas. Kemudian pohon-pohon lain itu bertunas itu adalah berbicara tentang bangsa-bangsa yang sementara memperjuangkan kemerdekaan mereka, sementara cari hak tanah mereka, melepaskan diri dari penjajahan, mau tidak mau dengan cara pertarungan politik atau angkat senjata untuk berperang. Negara yang terakhir merdeka negara apa? Yang terakhir ini merdeka? Hah? Bukan. Sudan Selatan, tahun 2011 dia baru merdeka.
itu sementara bertunas itu bangsa-bangsa. Kalau torang solia itu tegaklah dan menengadah. Kelepasan bagi saya sudah siap dan sedia. Tapi torang so siap? So siap indah? Kelepasan so di muka mata, so siap? Kalau belum, oh tolong saya. Musim panas hampir berlalu. Musim kemarau sudah, apa itu firman Tuhan bilang begitu? Musim kemarau sudah berlalu. Masihkah kita belum terlepas, saudara? Di mana di ayat Jiki? Aduh. Cakar hamba Tuhan. Yeremia 8 ayat yang ke-20. Yeremia 8 ayat yang ke-20, bahwa musim menuai sudah lalu, musim kemarau pun berkesudahan, maka belum lagi kita terlepas. Belum lagi kita terlepas. Tuhan bilang, tegak dan menengadah, kelepasan bagimu sudah siap. Tuhan, saya belum terlepas. Masih diikat dengan belenggu-belenggu dosa. Diikat dengan belenggu-belenggu kepahitan. Bagaimana mau terlepas, saudara? Makanya ketika orang mendengar firman ini, persiapkan benar-benar kehidupan kita. Supaya kita sudah terlepas daripada keadaan-keadaan dunia. Keinginan mata, keinginan tubuh hidup dengan kesombongan. Karena apa? Di meterai yang keempat ini berbagai macam peristiwa yang menggemparkan dunia akan terjadi di sana sini. Serta nanti di ujung kegerakan, di ujung meterai yang keempat, akan ada namanya satu sabat yang terakhir. Dan setengah sabat yang pertama itu adalah kegerakan besar. Yang akan menggenapkan nubuatan daripada Daniel. Tentang Daniel 9 ayat 22-23. Tentang 70 sabat atau 70 kali 7 masa. Dan kegerakan besar masuk pada satu sabat yang terakhir. Daniel 9 ayat 27. Baca firman Tuhan. Daniel 9 ayat yang ke-27. Maka pada sabat satu itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Sabat yang satu itu akan dinyatakan perjanjian itu ke beberapa banyak orang dengan kemuliaannya. Dengan kemuliaan. Dan setengah sabat itu, setengah sabat yang terakhir akan memberhentikan korban sembelihan dan persembahan makanan. Dan di atas bumbungan Ka'bah, di atas bumbungan bait Allah akan terdiri alamat kerusakan yang haram. Sampai semuanya sudah ditumpas. Semua ditumpas. Dan suatu kerusakan yang tidak terbaiki lagi. Itu sudah dicurahkan kepada si pembinasa itu. Kita sementara menanti-nantikan satu sabat yang terakhir. Tapi orang bukan nantikan itu setengah sabat terakhir, tapi setengah sabat yang pertama. Mau suka masuk ke gerakan besar? Mau suka? Mau suka? Kak Oje? Kak Oje menjadi pengkhotbah di kegerakan besar, saudara. So setia, yang pernah alpa ibadah, saudara. Jangan keolak yang terdahulu, jadi terkemudian. Keolak saudari fosil sudah kabar pengantin. Jangan jadi terkemudian. Berusaha sama-sama. Orang kejar itu keselamatan, saudara. Karena ini adalah kesempatan paling terakhir untuk kita mencari keselamatan itu. Kegerakan besar adalah penuaian jiwa yang paling terakhir. Penuaian jiwa besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penuaian jiwa yang lebih besar daripada penuaian jiwa gereja hujan awal. Yesaya 64 berkata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, itu akan terjadi pada kegerakan besar. Karena pada kegerakan besar, tahun kedua dan tahun ketiga, pencurahan Roh Kudus dicurahkan secara penuh. Tahun kedua 7 kali ganda, tahun ketiga 10 kali ganda. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Di dalam Yoel 2
ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Dan Sakaria 10 ayat yang pertama. Kita baca. Yoel 2 ayat yang ke-21. Janganlah engkau takut, hai Jangan tanah. engkau takut, hai tanah. Hendaklah engkau bersukacita Hendaklah engkau bersukacita. dan bergemar karena Tuhan. Oh haleluya. Karena Tuhan pun melakukan perbuatan yang besar-besar. Terus. Sampai Janganlah 25. kamu takut, hai segala marga satwa di padang, bahwa segala tempat rumput di padang akan bertunas muda, dan segala pokok pun akan berbuah-buah pula, dan pokok ara dan pokok anggur pun akan memberi hasilnya. Maka segala Bani Sion akan bersukacita dan bergemar akan Tuhan Allahnya, karena ia pun akan mengaruniakan kepadanya hujan awal betul pada musimnya. Ya. Bahkan ia pun akan menurunkan kepadamu hujan lebat dengan limpahnya, baik hujan awal, baik hujan air 24 seperti sampai dahulu. 25. Maka segala pelebur akan penuh dengan gandum, dan segala apitan akan berkelimpahan air anggur baharu dan minyak. Ayat 25. Maka aku akan memberi kepadamu ganti hasil segala tahun yang sudah dimakan habis oleh belalang dan keridik dan riang-riang dan sentadu, yaitu tentaraku besar yang telah kusuruhkan kepadamu. Itu adalah kegerakan besar, saudara-saudara. Kegerakan besar ini sungguh dahsyat dan luar biasa. The last harvest atau penuaian yang paling terakhir. Banyak orang yang akan dimenangkan, saudara-saudara. Dan saya dan saudara yang menjadi pelopor kegerakan besar adalah sidang jemaat Philadelphia. Bukan Philadelphia Kanaka, tapi Philadelphia adalah sidang jemaat yang memelihara apa? Persatuan. Yang memelihara kasih persaudaraan. Yang memegang teguh pengajaran daripada Tuhan. Kita layak akan menuai. Tahun pertama, hari pertama pada kegerakan besar, 5 jawatan langsung disempurnakan, roh, jiwa, dan tubuh. Mau suka masuk 5 jawatan? Rasul, penginjil, gembala, guru agama, nabi. 5 jawatan langsung disempurnakan pada kegerakan besar hari pertama. Untuk mengimbangi pekerjaan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan secara penuh. Itu yang dikatakan oleh Sakaria 10 ayat 1. Bahwa hujan akhir yang lebat akan mendirus tanah dan hijaulah tumbuh-tumbuhan di padang. Itu adalah kesempatan terakhir untuk saya dan saudara selamat. Kalau tidak disempurnakan pada kegerakan besar, tepatnya di hari yang 980, sempurna roh, jiwa, dan tubuh, maka kitalah yang dikatakan sebagai benih gereja yang tertinggal. Benih gereja yang tertinggal itu apa? Yang memegang kesaksian Kristus cuma sampai baptisan air dan baptisan roh, tidak sampai memiliki karunia-karunia Roh Kudus, jawatan Tuhan, dan buah-buah roh. Dan yang memegang hukum-hukum Allah, yaitu gereja Tuhan yang masih memegang 10 hukum Taurat, itulah yang akan tertinggal pada keangkatan gereja Tuhan pada meterai yang ke-6. Kegerakan besar, meterai yang ke-6, meterai 5, meterai ke-6, meterai 7. Next time. Puji Tuhan. 1 jam. Untuk itu melihat keadaan dunia akhir zaman ini, saudara-saudara, persiapkan diri kita supaya tatkala sangkakala Allah berbunyi, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakalaku ada. Babunyi sangkakala, namaku dipanggil, Morris, ada Tuhan. Masuklah, sabaslah hai hamba yang setiawan. Masuklah kepada perhentian atau kesukaan Tuhan. Tuhanmu, puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita